selamat pagi pemirsa, ini Borneo. Hari Mahat Karya dan juga Budaya. Wah, udah nggak ketemu nih, minggu kemarin nggak ketemu di sama pemirsa kita. Kita absen menemui pemirsa minggu kemarin ya, Ces ya. Kita libur. Kita menikmati waktu libur kita dan kita sudah siap hari ini untuk menemani pemirsa di 2 jam ke depan dengan semangat yang lagi full-fullnya. Asli, bener banget. Abis libur seminggu kemarin, terus habis itu kita ketemu pemirsa tentunya dengan semangat yang baru juga. Betul, dan ketemu dengan gitaris kita juga, Jo. Dan membawa temannya ada Intan. Wah, rindu sekali dengan Jo dan teman Jo. Wah, udah lama gak bertemu ya? Iya. Mungkin ini surprise ya, karena minggu kemarin kayak kami ada surprise untuk kamu, untuk pemirsa gitu. ini Borneo. Bener. Katanya. Datanglah Zo di hari ini. Ngomongin tentang hari ini, Cesa, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, karena kita kan baru ketemu pemirsa di bulan ini baru sekarang juga, Dil. Iya, dan ini adalah bulan ke-6 ya. Iya benar. Gak bulan kerasa ke-6. udah di pertengahan tahun, padahal kayaknya baru aja kemarin ngerayain tahun baru. Iya, baru aja ngelihat kembang api ya. Tiba-tiba udah pertengahan tahun aja. Wow, semoga pertengahan tahunnya pemirsa selalu sehat dan bisa tetap semangat sampai akhir tahun ya. Jangan lupa resolusi di awal tahun tetap dikerjakan. Iya bener, apakah udah berprogres apa belum gitu ya, Dil? Apakah udah ada perkembangan atau belum? Iya, harus kayak Cesa selalu ada perkembangan ya, Ces ya. Alhamdulillah. udah lah ya. Alhamdulillah. Dan kita di sini ada apa nih, Dil? Kok di depan ada yang kayaknya makanan-makanan nih pagi-pagi kayak gini? Hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita, Cesa. Kita akan ngobrol terkait olahan keripik yang katanya ini jadi lahan cuan gitu. Karena kayaknya di 2026 kita harus benar-benar bisa ngelihat yang namanya potensi ya. Kira-kira yang bisa menghasilkan ini di mana gitu. Oh gitu, bener banget. Dan tentunya nanti kita juga akan ada di segmen kedua, Lintas Borneo, di mana kita akan memberikan informasi di seputar Kalimantan ya, Dila ya. Betul, kita lihat apakah Cesa akan menjadi the one and only man. Iya, seperti biasanya. Atau ada rekannya ya. Dari segmen terakhir kita juga akan hadirkan ke Kasam Borneo untuk Anda. Nah, kira-kira pemirsa akhir tahun apakah sudah ada destinasi wisata atau tempat yang mau dikunjungi di Pulau Kalimantan? Pastikan untuk bertahan hingga akhir ya, Ces. Bener banget. Dan kita mungkin udah gak sabar ya, Dila, ingin tanya-tanya tentang merek ataupun produk yang ada di depan kita. Betul, dan gak sabar juga untuk nyicipin ya. Itu sih. Betul, itu paling penting. Makanya kita akan hadirkan narasumber kita ya, Cesa, dalam segmen Obrolan Inspiratif. Baik pemirsa, seperti yang udah di-spill kita tadi ya, Dil ya, di awal kalau kita udah kedatangan produk keripik-keripik di sini ya, Dil ya. Betul, dan juga ada produk lainnya yang kayaknya ini juga yang dibikin ibunya ya di pagi hari Bener ini. banget. Oke, tanpa basa-basi ya, Dil ya, kita akan langsung panggilkan narasumber kita, Kak Norlaila Astini. Halo, selamat datang Kak. Selamat datang, iya pagi. Silahkan. Pagi. Gimana Kak kabarnya hari ini? Di Senin pagi. Alhamdulillah sehat. Lumayan gugup ya, baru pertama. Karena kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja ya, Jess ya. Kita akan tanya-tanya terkait sejauh ini bagaimana perjalanan dari produk kita panggilnya apa? Ella. Kak Ella. Kak Ella. Nur Laila. Iya. Kak Ella tadi. Iya, nama panggilannya Ella di Panggilan kasihnya ya Kak ya. Panggilan terdekat Kak Ella. Kak ini adalah namanya Bergi. Kita bilang apa? Bergi? Bergi. Snack. Iya. Oke, boleh dong Kak diceritakan Bergi Snack ini kenapa ngasih nama Bergi? Itu ada cerita nggak sih? Itu sebenarnya nama Bergi itu saya ambil dari nama anak yang pertama. Namanya Bergi? Iya, Bergi. Oh, laki-laki perempuan Kak? Laki-laki. Oke. Oh, ada artinya nggak Kak itu Kak? Bergi. Nama panjang aja sih itu. Oh. Nama apa panggilan itu lah. Diambil dari nama panjang. Ternyata dari anak ya. Iya, memang sering ya pelaku UMKM itu terinspirasi dari nama dia dan suami. Disingkat ya, Gabungan biasanya. di nama Disingkat. Anda. Di tahun berapa Kak Bergi ini kakak ini buat? Tahun 2019.
Udah lumayan lama, 7 tahun. Pas COVID berarti. Iya, pas COVID. Itu meneruskan usaha orang tua. Oh, jadi awalnya apakah usahanya juga snack kayak gini apa yang lain? Waktu usaha orang tua itu cooker. Kue kering. Iya, kue kering. Jadi mau coba bikin selain kue kering apa, terus ada pisang di situ. Ada pisang, sebenarnya itu kan kemarin tuh ada memang pisang panen sendiri sih itu. Dari kebun kah, Kak? iya, dari kebun belakang. Jadi kita coba dulu nih. Terus kita coba kan ternyata anak-anak tuh suka. Dengan pikiran satu toples tuh nggak lama habis. Cepet ya? Iya cepet habis. Jadi ini berarti bisa nih kita jual nih, kita coba jual. Nah ternyata nanti kalau pas ada acara saya kasih ke tetangga, ternyata banyak yang suka. Nah terus habis itu kan saya readykan. Nah nanti pas saya readykan promosi lewat WA juga. Nah saya promosi ternyata ada yang pesen gitu. Nanti kalau pas ada acara misalnya pengantin begitu, ada yang pesen 2 kilo, 3 kilo, alhamdulillah ada. Berarti dulu emang awalnya enggak ada niatan untuk diperdagangkan ya? Iya, Awalnya cuma coba-coba aja ya? coba-coba dulu kan bikin untuk anak-anak nih. Coba Bang bikinkan untuk anak-anak, ternyata kan banyak keponakan tuh, anak keponakan banyak. Ternyata harus dibikinkan suka tuh anak-anak. Apalagi pas Ajak COVID loh. Jadi inspirasi, Banyak jadi orang di inovasi rumah. baru untuk dijual. Oke, berarti di 2019 ya Kak ya? Iya, 2019. Itu variannya apa? Itu pakai asin kan sekarang sudah ada asin manis Iya, pedasan itu variannya apa Kak? Itu asin kemarin Asin tuh, aja. iya asin aja itu. Tahun 2019 itu kan pas COVID Kak berarti? Iya, pas COVID itu memang. Oke, itu gimana Kak penjualan pas COVID? Apakah karena COVID juga penjualannya jadi baik begitu atau bagaimana? Waktu COVID tuh kan memang kan orang nggak berani keluar tuh. Tapi suka jajan ya, iya, Kak, ya? tapi suka jajan. Jadi pas kalaunya ada yang pesan kan online bisa kita antar gitu kan memang nggak bisa keluar, memang orang takut keluarkan pas itu. By WA dulu berarti biasanya Iya, WA dulu. story itu Iya. ada teman-teman. Story dulu terus pesan nanti diantar gitu. Berarti pas awal itu apakah cuma satu varian Kak? Pisang itu aja? Eh, Atau malah pas awal bukan pisang? Atau kue keringnya juga udah Kakak jualin juga? sudah ya memang itu yang ini yang baru, yang 2019 itu. Kalau yang dulu tuh kan waktu usaha orang tua itu cooker memang semuanya cooker. Kalau pas Lebaran itu banyak Banyak-banyaknya ya, pas lagi tinggi-tingginya tuh peminatnya. Waktu tahun pertama memang seperti keripik bergi ini, waktu tahun pertama tuh kan mau Lebaran Idul Fitri. Itu sekitar 20 kilo penjualan. Iya. 1 bulan itu pas mau Lebaran Idul Fitri tadi. Terus tahun kedua itu naik jadi 35 kilo. Naik 12 kilo. Itu yang dari awalnya pisang milik sendiri Iya, sampai beli pisang di pasar ya? iya. Sampai nyari pemasok. Nyari Iya, biasanya kita beli dari itu petani lokal. Ini kan memang di mana? Tinggalnya di Banjarmasin, di Satui, Satui. tanah bumbu. Oh, Kakak dari Tanah Bumbu? Iya. Oh, jauh. Ada di Tanah Bumbu. Iya, di Oke. tanah bumbu. Jauh-jauh sini loh nih. Itu berarti petaninya menanam pisang kepok Kakak? Iya, itu memang yang kita pilih ini kayak pisang kepok yang kuning. Memang itu yang kalau pisang kepok kuning itu kalau dibikin tuh enak, renyah, nggak ada. Kalau misalnya itu kan ada 2 tuh, ada pisang kepok kuning dan putih. Yang putih itu memang nggak bisa kita bikin. Soalnya kayak kalau dibikin tuh bisa menggumpal dan rasanya masam, kurang enak lah. Oh alah. Enggak. Tapi kalau misalnya jenis pisang yang lain udah pernah nyoba juga Kak? Oh, Selain kepok ya? enggak, kebetulan memang khusus pisang kepok ini. Karena memang sukanya di pisang kepok ini. Rasanya kayak renyah, kayak gimana gitu lah. Pokoknya enak lah yang pisang kepok nih. Tapi pisang kepok ini dalam artian yang dia yang masih mentah Kakak atau setengah matang? Yang masih mentah. Yang masih mentah? Mm. Soalnya kalau misalnya udah matang nggak bisa Iya, diiris Lembek tipis. ya? lembek. Lembek dia. Jadi yang pokoknya yang pokoknya yang tua lah itu, jangan sampai matang pokoknya. Itu enak tuh. Rasanya kalau bahasa Banjar kayak rasa ada hapuk-hapuk manis-manisnya lah kayak itu. Hapuk-hapuk. Gimana ya? How do I explain ya? Kayak kamu makan singkong terus kamu buka itu hanya hapuk. Makan singkong nggak? Pernah dong, Ya kalau singkong kan? enak, suka aku juga. Dalam itu namanya hapuk, bulir-bulirnya itu. Oke, kalau yang di sini kan ini varian apa tadi Kak?
variannya apa? Itu Ada tiga ada varian. iya, ada dua varian aja itu. Yang satu itu kebetulan nggak produksi lagi yang pedas. Ada pedes juga ya ternyata Jadi dulu ya. sekarang manis dan asin aja. Oke, kenapa Kak? Apakah respon customer kah mereka Enggak. kurang terlalu suka Kemarin pedas tuh atau kan gimana? kolonya pedas itu, kolonya misalnya yang asin sama manis itu kan minyaknya itu minyak yang penggorengan itu bisa kita buat untuk yang manis, buat untuk yang asin bisa. Tapi kalau untuk yang pedas ini khusus Sekali yang pakai pedas, doang ya iya. nanti dia. Oh dia bumbunya langsung pas digoreng Iya, minyak pas itu digoreng Kak? langsung. Oh saya kira habis sudah Iya, matang bukan baru kayak dikasih bubuk gitu bubuk ya. gitu. Enggak, langsung di penggorengan langsung dikasih bumbu. Jadi itu nggak berpengaruh sama minyak itu tadi. Tapi kalau pedas memang pernah dulu Sarah bikin. Jadi orang pesen yang asin, tetap kepake minyak yang pedas itu tadi ternyata Ada asin pedesnya. pedas. Wah, jadi varian baru. Jadi asin pedas. Jadi orang tuh mungkin kenapa ini jadi asin Bu? Tadi saya pesen tuh yang gurih, nggak ada pedasnya. Kok ini ada pedasnya aja? Anak saya nggak bisa makan. Dan itu kepikirannya kan ngebumbuin langsung pas digoreng itu tuh memang dari awal kah atau itu sudah uji trial berapa kali Kak? Memang sudah diuji berapa kali sih? Dari awal tuh emang udah dikasih bumbu? Memang dikasih bumbu yang langsung. Coba ya kalau kita kasih bumbu langsung kan itu, kalau langsung kita kasih bumbu di dalam minyak tuh rasa itu menyatu. Oh, lebih meresap Iya, gitu, Kak. lebih meresap. Kalau misalnya yang bumbu yang kita tabur itu kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Oh Gitu. iya, jadi kayak nggak rata gitu. Iya, nggak rata jadinya. Tapi kalau manis itu kalau pakai gula nggak jadi caramelize Kak di minyak Minyaknya gorengnya? enggak. ngendap gitu. Enggak. Aku ada caranya. Ada rahasianya, ada triknya. Oke. Jadi nggak macam-macam kayak gitu. Dan itu apa namanya kayak cara kayak gitu emang udah ditemukan dari dulu Kak. Awal itu udah tahu. Oh gini nih caranya buat menggabungkan Enggak, manis. sebenarnya tuh coba-coba sih. Oh iya kan? Iya, berasal dari coba-coba sebenarnya tuh. Coba kan biasanya kalau orang kan digoreng dulu tuh. Terus dikasih bumbu kan dipisah kasih bumbu. Kalau itu enggak. Kalau sudah mau matang kasihkan bumbunya jadi langsung digoreng gitu. Nanti kalau masak dia langsung nempel di pisangnya itu tadi. Kayak ini ya sih kayak apa namanya piscok itu ya Kak. Piscok kan biasanya kadang-kadang ada tuh yang nempel atau popcorn. Popcorn tuh biasanya juga dicampur tuh. Oh kayak iya gitu. iya. Iya kan nempel Itu kan dicampur dipisah kan dulu. Kalau ini kan enggak. Kalau sudah di minyak yang kita panas, minyak panas kita goreng dari pertama itu tadi, nanti kalau sudah mau matang baru kita kasih bumbu. Begitu. Oh sudah mau matang baru dikasih Iya. bumbu. Oh bukan dimarinasi. Enggak. Itu dia triknya. Oh itu dia triknya udah terspill sedikit. Oh saya kira itu kayak dimarinasi kayak kita bikin ayam gitu loh Kak. Bikin ayam kan dimarinasi dulu, baru kita goreng. Kalau ternyata ini pas udah mau matang baru dikasih bumbu. Oke. Menarik. Terus kalau pisang ini kan setahu saya dia tuh nggak bisa pas udah dipotong didiamkan di suhu ruang terlalu lama ya Kak ya. Berarti harus langsung goreng Kak juga Kak? Iya langsung. Biasanya Kita hitam kupas kan kita sediakan air. Jadi habis kita kupas langsung kita masukkan di dalam air itu tadi. Nanti dia nggak boleh lama. Nanti kalau kelamaan kan ngeresap air dia nggak enak jadinya. Kurang renyah. Tapi itu air biasa itu Kak? Iya air biasa Bukan aja. air garam? Bukan. Atau nggak air baking soda? Oh enggak. Atau air gula? Enggak. Ngulik terus ya Kak ya triknya. Oke, berarti memang air biasa aja ya Kak ya. Dan kalau pisang itu kan kalau mentah biasa tuh ada getahnya ya Kak Nah ya. iya benar. Itu gimana Kak? Sebenarnya dulu itu kan waktu pertama tahun pertama itu cerita dulu ya. Nah, boleh Kak. Boleh tahun pertama, tahun kedua, Jadi ketiga tahun boleh. pertama itu pas tahun pertama dibantu sama orang tua. Kita promosikan rame ternyata kan sampai 20 kilo tadi pesanan dibantu sama orang tua. Terus sudah ternyata tahun gue dibantu lagi sama orang tua, tapi jadi saya bantu mengupas itu kan hitam nih jadi tangan itu sudah mau menyerah tuh. Oh, itu kena getahnya ya? Karena katanya, Mak, kalau bahasa banyak itu, Mak sudah gini ini sudah ini tanganku hitam itu Lengket lagi ya? lengket lagi gitu. Ternyata jangan coba banyak pesanan itu sini ku bantu. Jadi mama tadi bantuin bapak membantuin mengupas. Jadi pas sudah ternyata belum tahu tuh kan ada sarung tangan tuh dulu kan memang belum cek pasang lah. Belum terjun ke bidang Iya, sejarah ini ya Kak ya. jadi ternyata ada sarung tangan. Sekarang pas sudah pakai sarung tangan, alhamdulillah. Jadi aman di tangan, kuku aman kan Tutup kemarin. bisa cantik ya, Kak, Iya, tutup iya kemarin kan sampai itu kayak apa
apa ini tanganku kasar hitam jadinya. Ternyata jangan jadi orang tua tadi jangan menyerah, pokoknya aku bantu bilang orang tua kayak itu. Nggih. Dan memang orang tua luar biasa ya Kak Iya, ya. Walaupun udah punya cucu di saat itu Iya, ya. Tapi kayak iya, anaknya yang sudah besar tuh tetap dibantu. Anak tetap dibantu. Jadi pokoknya turun tangan lah mama sama bapak nih. Bantuin anaknya itu ngupas pisang. Gak pasti Kak. Berarti ini ya respon keluarganya suportif banget. Oh nih. iya, disupport sama suami, anak, keluarga yang mensupport. Alhamdulillah. Oke, berarti sehari-hari tetap produksi terus Kak Oke, sekarang? alhamdulillah ada. Biasanya kan kalau ini kita taruhnya di gerai oleh-oleh UMKM, 1W sama gerai itu GKN di Batu Licin. Nah, di situ. sampai sana juga. Nggih, sampai situ. Keren. Nggih. Kadang kan kalau misalnya orang yang untuk dimakan setiap misalnya ada yang orang mau nyemil aja di rumah itu bisa itu kami jual kiloan. Ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Nggih. Tuh, karena itu lebih puas ya Kak ya. Bisa buat satu keluarga. Iya, Kalau ini satu iya. keluarga dia rebutan. Biasanya kalau ini oleh-oleh biasa untuk oleh-oleh. Dan untuk nyicip juga nggak sih Kak untuk Oh tes bisa, rasanya bisa kan? dong, ya. Benar. Biarnya orang nyobain yang Mau nyoba kah kecil-kecil kamu? dulu. Kok Nanti udah? aja saya belajar. Ini silahkan kalau mau coba silahkan dibuka. Nanti kita akan nyoba ya dia. Kita akan nyoba. Tapi kita tetap mau tanya-tanya dulu nih Kak, penasaran banget. Itu tahun pertama adalah challenge-nya adalah produksinya ya Kak ya. Tahun kedua ketiga gimana Kak? Tahun kedua ketiga produksinya tambah maju, tambah banyak lagi. Itu jadi itu kan dari 20 kilo, 35 sampai 50 sampai 75 kilo. Ini yang tahun itu sampai 80 kilo. Nggih. Hampir 100 kilo. Jadi kalau lebaran itu kita ambil karyawan lah gitu. Kalau mau lebaran Idul Fitri itu ada 3 karyawan biasa yang bantu. Kita ambil dari keluarga juga dan juga ada orang juga ada orang juga yang bantu. Itu kalau misalnya di hari-hari besar tertentu itu sampai 80 kilo ya Kak Iya. ya maksimumnya. Tapi kalau produksi hariannya sekarang average-nya berapa rata-ratanya? Per bulan ya. Iya. Sebulan sekitar 20 kilo. Banyak juga. Iya, sekitar 20 kilo. Itu cuma yang pisang. Iya. Itu jadinya berapa 20 kilo Kak? Dia kan nyusut. Enggak, itu yang sudah jadinya 20 kilo. Itu kolonya banyak. Oh berarti kalau bahannya aja udah banyak lebih dong Kak dari banyak. 20? Iya, lebih. Nyusutnya berapa persen Kak? Kalau yang 80 aja itu berapa? Kolonya yang Itu perlu berapa ratus kemungkinan kilo lah, pisang? kalau 1 kilo itu mungkin nyusutnya 250 gram sampai setengah kilo, 250 sampai 500 lah. Karena jadi kering. Betul, kita ambil 300, 3,5 aja itu Iya. sudah 100 kilo lebih. Iya. Berarti kan Iya. 80 kilo itu belum lagi sama kulit pisangnya. Oh iya yang dilepas ya. Tapi kan kalau orang jual pisang betundun gitu nggak sih Kak? Iya, betul. Baik ini. Apa tuh? Yang dia ini Iya. Cas pakai Apa sih? Tandan. tandan pisang. Dia orang Jogja Kak. Oh iya. Jadi nge-translate dulu bahasanya. Maklum ya. Iya, maklum, tenang. Itu tadi baru pisang ya Kak ya? Iya. Tapi ternyata di Bergi juga ada produk lain loh Del. Iya. Cooker. Cooker. Kalau yang di sini ini ada sago milk cookies. Iya. Ini biasanya yang di lebaran juga nih Kak. Iya, kalau lebaran biasanya tuh pakai toples. Iya, toplesan itu. Kadang tuh nanti ada kue sagu. Cooker ini kan kue sagu, ada kue kacang, ada nastar, ada putri salju, ada semprit bunga, ada 6 macam itu. Palem cheese juga. Kalau misalnya lebaran udah masuk itu black kongguan ya kayak jadi Oh iya jadi satu Jadi tuh. satu. Jangan numpuk di situ. Biasanya kan ada Surprise. toples kecil yang isi 600 ml itu. Oh berarti Kakak jualnya tapi bisa juga jual skala banyak nggak sih kayak 500 gram kah atau 1 kilo gitu Kak? Biasanya itu untuk lebaran itu khusus kita jual yang toplesan. Toplesan tapi variannya banyak. Iya, variannya banyak. Oke, tapi yang udah di package yang udah di packing seperti ini tuh 2 macam ini aja Kakak atau semua jenis cooker yang 6 tadi juga udah Kakak? Oh, yang Packing. sementara yang ini dulu Yang yang dua ini aja. Kalau yang itu khusus pakai toples aja yang lain. Kenapa jadi pilih si sago milk cookies dari Benar. semua produk untuk disandingkan gitu Kak dengan produk keripik? Karena ini membuatnya mudah dan banyak yang suka.
anak-anak tuh kan dia rasanya tuh kayak susu gitu, lembut. Coba rasa. Udah gak sabar. Nah Kak, kalau misalnya 2 ini, berarti yang paling best seller yang ini ya? Apa tetap dua-duanya? Dua-duanya bestseller. Wih, dua-duanya best seller ya tetap. Nah kalau misalnya best seller, untuk pemasarannya juga udah sampai online Pak Kak Iya, berarti? online, offline. Kalaunya itu yang ngisi gerai itu tadi UMKM. Oh, Sampai nanti dikirim ke Batu Iya. Licin juga ngisi gerai UMKM di Batu Licin. e-commerce sudah masuk juga Kak berarti? Shopee. Oh belum Tokopedia. itu. Oh belum? Oh mungkin sudah dibantu sama Arutmin pemasarannya lewat Shopee. Iya. Oke. I see, wow. Iya. Kita nanti juga akan tanya-tanya Ces dan nyicipin juga. Benar, itu yang ditunggukan Dila. Saat kita akan nyicipin dan akan ngedeskripsikan ke pemirsa bagaimana rasa produk dari kue-kue Kaela dan juga keripiknya ya Ces ya. Benar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Ini Borneo. Borneo. Masih bersama Dila, Cesa dan juga Kaela. Benar Nah, banget. kita akan di part yang kita tunggu-tunggu. Apa iya. tuh, apa tuh? Ini kita akan nyicipin produk dari Kaela yang namanya Bergis Snack. Bergis Snack. Ada olahan Pisang. pisang. Ini ada manis sama ada Asin. asin. Oke, kamu mau nyoba yang mana dulu? Nyari Dil? yang asin, ini asin, ini Oke. pisang. Ini beratnya 55 gram. Iya. Kayak ini kalau kata orang Banjar sekali hadap itu habis. Oh iya, Kak. Sekali hadap. Sekali ngeliat apa-apa. Itu kayak sekali makan itu habis. Oh, gitu, Kak. Sekali. Kamu yang asin aja Boleh. karena aku yang manis. Ini sesuai diri sendiri ya. Oke. Kita buka. Kita sambil tanya-tanya Kak ya. Betul, ini packagingnya sudah sangat proper ya Iya. Kak ya. Iya. Boleh dong Kak diceritakan pas udah ganti packaging itu gimana prosesnya? Adakah juga kerjasama mungkin? Atau dibantu sama dinas atau dapat CSR atau bagaimana Kak? Dibantu sama CSR juga, perizinan juga dibantu sama CSR, sama promosi juga. Itu tadi ada di Shopee tadi. Oh, Berarti benar-benar. full support dari CSR berarti Kak? Nggih. Sampai tempat CSR ada juga dari dinas koperasi? dinas, ada juga. Boleh dong Kak diceritakan itu tahun berapa Kakak sudah mulai terlibat begitu? Dari tahun 2019 tuh sudah Oh, sih. udah Sudah mulai. langsung? Iya, sudah. Memang kami diambil gitu di UMKM tuh diambil sama Dikumpulkan. iya dikumpulkan diambil Jemput sama bola ya, iya, Kak, ya? iya betul. Oke, tahun 2019. Itu dulu packagingnya pas kiloan itu masih pakai plastik berarti ya Kak ya? Iya. Ini aja ini kan ini baru. Oh, ini baru? Iya, baru berapa tahun ya? 3 tahun mungkin. Iya. Coba Sekitar 3 Cesa. tahun. Coba kalau nggak nanti salah. juga. Dan biasanya kalau packaging gini kan kita belinya harus di Pulau Jawa ya Kak Iya. ya, dan harus kayak ratusan, ribuan gitu memang. minimalnya. Ini berarti gimana Kak? Apakah Kakak beli secara besar gitu kah, ratusan atau kumpul-kumpulan sama UMKM gitu, patungan kayak kamu 50-nya ya, 50-nya, ya kan? Bisa. Suatu solusi Itu gitu. kalau misalnya yang mana yang duluan habis, misalnya nih sago yang habis, keripik pisang masih banyak, itu bisa patungan sama kawan. Tapi kalau pas ini sudah mau habis, ini udah menipis dua-duanya, jadi langsung aja pesan 1.000. 1.000 Seribu kan pieces, ya? nggih. Heeh. Bayangin itu ngabisin 1.000 kalau kita yang jualan Ces. Kita stres sendiri Karena ngeliat kakaknya packaging udah di ada rumah. marketnya dari tahun 2019 pun udah rame kayak tadi Kak. Beda banget ya. Ini Dila bekas ngebuka Iya, Tebraha ya. aduh. Dila open ke Cesa untuk bantu. Aduh, Sampai satu hal yang di notice adalah dia renyah banget ya Ces ya. bener. Kayak udah bener-bener nggak ada minyaknya gitu loh, Dil. Ini gimana Kak pengeringannya? Apakah pakai, karena ya ada alat yang ngeringin kan Kak, yang buat yang putar-putar gitu atau gimana?
Itu apa spinner? Enggak, Oh, pakai enggak pakai itu, hancur pakai itu. masa, Jadi kita langsung kalau habis dari kompor kan kita tiriskan sebentar, itu pakai itu aja kertas nasi. Kertas nasi iya, itu kan tahu. kita Yang warna taruh, coklat? iya kita taruh di bawahnya, di bawahnya itu kertas nasi, baru di atasnya dikasih ini tadi tuh kering dah, Iya. nggak ada Lihat nggak dah. ada yang nempel itu tuh. Oh, pemirsa Shining harus spring lihat. splendid loh, Bro. Ya, pemirsa harus lihat. Asli. Teknik penggorengannya itu. Glowing banget kayak Cesa. Oh, mungkin penyanyi kita mau. Iya, Kita suruh cobain ya. Kita suruh cobain anterin dulu. dua ini, Ces. Benar-benar mau yang manis atau yang asin? Asin buat Jo, yang manis buat Intan. Oh, benar. Coba dulu, cobain. Oh ini juga nih. Review. Tinggal aja Ces, Oke. biar ini mereka Nah aja. ini juga rasain. Oh, benar nih. Nah. Yang kue sagunya. Yo, nah. Dan yang enak, yang bikin enak tuh sebenarnya dia balance banget rasanya ya Kak. Nggak yang kadang kan kalau kita makan cemilan itu kayak too strong Oh, benar. spicesnya. Kadang kan juga nggak enak, tapi ini kayak balance. Benar. Ya Nggak kan, terlalu seimbang. manis juga kan yang ini masih oke lah. Betul. Dan aku ngerasa ada sepet-sepetnya juga, masih ada sepet-sepet pisang gitu ya Kak ya. Oke, gimana Jo? Enak nggak? Nggak boleh Jo jawabannya sekata ya, Iya. tolong udah. Coba Oh, udah berapa deskripsikan tahun dah. masuk TV ya? Gimana tolong. rasanya? Pakai mic dong Jo. Enak, Ya. gurih-gurih, Deskripsikan. Apa? agak crispy gitu. Oke, Oke. Intan kami bertaruh kepadamu, semoga reviewan kamu lebih panjang ya. Iya. Intan nyobain yang varian apa Intan? Yang Yang mana? manis. Tapi kalau aku sukanya aku asin sih. Oh ya udah cobain punya Jo lagi. Ini enak. Suapin Jo. Eh, Woi, jangan. Ini bukan cinta-cintaannya. Oke, tapi crispy banget kan Intan Crispy ya? banget, enak banget, renyah banget Bu. Asli. Aku suka yang asin sih. Suka yang asin. Nih kamu coba kue sagunya juga. Kalau aku suka yang manis, kamu suka yang mana, Ces? Aku suka yang manis sih. Iya kan? Jo suka yang mana? Yang manis. Oh, yang manis. Dia ikut-ikutan aja kan, itu suara banyak. Ini ada bahasa Inggrisnya nih, ada Iya. sago milk cookies. Berarti ini dibikin pakai susu, Kak? Saya kira, saya baru tahu dipakai susu. Lah, iya kan? Ini kan ada tulisannya milk juga nih. Beb. Udah nyobain nggak? Udah. Enak banget. Asli vibes-nya kayak langsung lebaran, Bro. Betul. Mau cicipin lagi nggak? Kita kasih nih. Ini. Antarin aja, Ces. Iya. Dia Intan yang menjemput. Dicobain juga. Enak, Kak. Sama review juga dong, tetap harus di-review. Tapi ini kayaknya makannya sama susu yang dingin enak banget nggak sih, Kak? Iya. Iya, Susu Kak. dingin, susu hangat juga enak kayaknya. Oh iya sih, itu kan tergantung selera ya. Bener. Preferensi ya, Acias ya, preferensi. Gimana Intan dan juga Jo, enak nggak? Wes. Wah, heaven. Enak. Enak banget tuh pemirsa. Asli kan vibes-nya Ramadan, Bro. Nah, Kak. Oh. Sama berarti kita semua suka kue kering ya. Pantes kata kakaknya ini best seller karena dia lembut, ya kan. Anak-anak kita yang lagi tantrum kasih makan ini ya. Baru diam makan. Oke. Ini kita akan tanya-tanya lagi seputar snacknya ini ya, Kak ya. Ini kan Dijamin renyah dan lembutnya bikin lagi. sudah halal nih, Kak. Iya. Gimana dulu proses untuk sertifikasi halalnya, Kak? Untuk perizinan kami dibantu. Oh, dibantu juga? Iya, Itu tahun dibantu. berapa tuh, Kak? Perizinan seperti itu? Apa udah tahun 2019? Iya, memang 2019 itu prosesnya 2019 2020 lah. Oke. PRT-nya juga udah ada ya Kak ya? Oke. NIB-nya ada, PRT-nya ada. Udah haki nggak Kak? Sudah. Oh sudah semua? Oke, sudah ya. Udah lengkap, udah ready semua makanya untuk Luar dipasarkan. Itu gimana Kak? UMKM yang dibina oleh, berarti dari mana? Rutmin? Iya, Rutmin. CSR ya Kak ya? Iya, Itu ada CSR. berapa binaan Kak? Tahu nggak Kak teman-teman Kakak? 40 rasanya itu yang aktif. 40 yang aktif. Oke, atau Lumayan 40 ya. yang aktif. Dan itu Tapi itu ada yang peternakan gitu, beda-beda anunya. Oh, bidangnya Beda-beda, beda-beda. iya. pertanian, ternak, Iya, dan iya. lain-lain kayak. Beda bidangnya. Oke, kalau UMKM itu adalah salah satunya punya Kak Ella. Oke, Bergi Snack. Bergis. Ada terus ini juga ada expirednya. Biasanya Iya. expirednya ini Kak berapa bulan setelah dibikin?
sekitar 6 bulan. Tapi itu kan harus di Kalau dalam masih ditutup ya? Iya, masih tutup tuh. ditutup. Insya Allah tuh sampai 6 bulan tahan. Tahan Oh, aja. kalau ini bisa sampai 1 tahun ini. Oh iya. Ini tahan nggih. Kalau ini kita bikin kan supaya itu untuk anak-anak aman gitu. Jadi anak-anak yang sudah bisa mulai makan itu kan ini sudah bisa kayak umur 1 tahun misalnya itu udah mulai suka dia makan ini. Apalagi Kan manis-manis rasanya ada ya? susu-susunya kan itu bener suka dia. banget. Biasanya orang tuanya tuh sering belikan ini untuk anaknya tuh. Betul, karena kan dia lagi empati juga kan, Iya. 1 tahun itu. Benar-benar. Lagi semangat-semangatnya Untuk semua hal dimasukkan ke dalam mulut. Asli, karena kalau misalnya yang sagu ini Merangsang kayaknya tumbuh gigi biasanya Nah, iya gigit-gigit benar. gitu. Iya kan? Iya. Betul. dan pasti kan kayak apa ya kalau misalnya kue kayak gini kayak Lebih- mencair nggak sih kayak di dalam Betul. mulut tuh. Lumer ya. Lumer. Dan juga bahan-bahan yang digunakan juga nggak aneh-aneh ya kak ya. Iya, Ini iya. komposisinya ada tepung tapioka, gula, susu, santan, garam, vanili, telur dan juga margarin. Aman lah untuk anak-anak. Tadi kan kita Jangan udah worry. tanya-tanya kan soal produknya. Kita pengen tahu harganya nggak sih, Dil? Nah itu loh harga Range-nya loh. berapa kak? Kan biasanya di beda tempat beda harga nggak sih kak? Beda retail atau sama semua? Untuk reseller beda. Mm-mm. Oh. Tapi untuk penjualan sama semua. Kalau penjualan berapa kak? Harga 15.000. Kalau yang ini 15.000. Ini 15. Iya. Kalau Yang ini 12.000. Wih, murah. Murah juga ya. Sangat terjangkau dengan packaging sepropri Iya ini, loh. Kak. Iya. Wih, murah banget. Kalau misalnya, kalau tadi kan ada yang beli langsung setengah kilo itu tadi kan Iya, lebih iya. murah lagi. Iya, lebih murah lagi. Kalau kiloan itu 120 1 kilo yang ini. Wah itu Untuk kamu ini, iya. mabuk-mabuk Iya. kamu. Pemirsa, ibarat kata orang udah Ketemu lebaran tahun depan. ya ada makan ini, makannya udah banyak banget kan kalau 1 kilo. Ini aja 55 gram banyak pemirsa, 1 Iya. kilo. Iya. Banyak. Dan masih untung ya kayak? Segitu. Ada untuk. Oh ada, pasti ada, iya, pasti ada. ada. Iya. Tapi ini juga pengaruh nggak sih kak dengan karena ketersediaan bahannya juga di sana melimpah kakak atau bagaimana? Oh, sebenarnya tuh bahannya susah sih di sana tuh. Oh, terus Tapi biasanya kan adanya nanti kan dibantu juga. Ini kemarin kan sudah kita sudah kita Komunikasikan. komunikasikan dengan Bun CSR nanti dibantu untuk itu ketersediaan. iya bahan Bahannya baku. itu ya. Oke. Sekarang kan juga bahan baku juga naik ya kak ya. Iya. Bener. Minyak naik. Minyak naik ya Iya. kan, karena kita juga ya seperti yang kita tahu lah. Wadah-wadahnya juga pasti naik iya, ya iya. ini ya. Kan juga Plastik naik. naik. Plastik naik. Bikin plastik kan dari minyak juga kan, dari solar dan lain-lain. Itu gimana kak? Apakah juga harganya juga naik atau Saya bisa? naikkan juga harga yang ini. Oh, berarti sebelumnya malah lebih murah lagi nih. Iya. 10.000 kah? Itu kan 11.000. kalau ini kan kita kurangi dari timbangan, tapi harga tetap. Oh. Solusinya di situ biar penjualan terus Iya. berjalan lancar. Kalau yang ini Kalau yang itu kemarin kan tempatnya besar tuh, jadi saya kecilkan lagi ininya. Ini kemarinnya besar tempatnya. Jadi dibikin kecil kayak gini biar terjangkau. Isinya sama aja kak? Enggak, beda. Dikurangin juga? Heeh. Oke. Tapi Yang kemarin tuh isi 55. berapa? 80 gram kalau nggak salah itu. Tapi harganya tetap ya? 15.000, iya. Ini kan sebetulnya 12 kan harganya dikurangi itu isinya. tapi masih worth it banget nggak sih, Masih worth Jess? it sih. Dengan segini ya. Iya, aduh, saya Di kira harga kayak yang apa-apa 20.000, naik loh. Betul, terus masih 12.000, tapi jauh banget kita ke Tanah Bumbu di Banjarmasin ada nggak kak? Belum. Aduh. nanti minta online kirim ya? Iya, itu sedih minta kirimkan sama CSR nanti sama Arifin. Ya kan supaya bisa sampai retail-retail modern yang ada di Banjarmasin. Atau nanti ada kepikiran buat langsung masuk ke online shop gitu kak. Jadi bisa ke luar Pulau Kalimantan juga ya? Iya. Luar daerah. Itu sudah dibantu sama itu tadi CSR Oh, tadi. CSR Oh, lagi udah. on progress. Iya, itu kan Shopee rasanya itu ada di situ. Kan itu bisa dari mana-mana kan pesan. Iya, kan? Iya. benar. Heeh. Tapi kan sekarang juga ada pisang crispy yang dia toppingan gitu kan, kayak yang ada coklat, Oh, ya. tiramisu. Itu kakak pernah bikin kah atau gimana? Enggak, kalau kayaknya kalau untuk yang ini kan tipis, terlalu tipis. Jadi kalaunya itu mungkin hancur. Kalau dikasih gitu, tipis dia. Kalaunya yang untuk yang pisang lumer kayak itu, Iya, nah, pisang lumer, itu benar. kan kalau irisannya tuh kan begini. Kalau ini kan serutan, Nyamping ya? iya menyamping yang ini. Jadi lebih tipis ini. Kalau itu yang pisang lumer itu kalau nggak salah terus agak tebal lah.
Oh, Belum coba yang sih. bulat-bulat itu ya, Iya. kecil-kecil itu kan Iya, kamu. bulat-bulat Belum supaya coba. Ya misalnya udah ada maca gitu ya, Iya. pasti. Nah, itu kalau kita beli di luar pulau itu udah ramuk kak. Iya, udah Harus pasti. udah kena ekspedisi. Itu kan makanya. kalau misalnya kita bikin yang ini, kalau diaduk-aduk tuh kayaknya remuk, Bang. Yang ini makanya bumbunya makanya, di akhir iya. ya, bumbunya di awal di ya. awal Iya, sekalian di awal. digoreng. Kak. Oh, oke. Keren banget ya Ces ya. Keren. Iya perjalanannya dan juga sangat terjangkau itu sih yang yang sangat bikin shock gitu Bener, harganya sangat-sangat terjangkau dan bisa dinikmati juga untuk pemirsa yang ada di rumah kalau penasaran. Bener, tapi kalau misalnya yang dari Banjarmasin nih Kak, kalau misalnya mau pesan gimana besok? Instagramnya ada nggak kak Iya. WhatsAppnya? Ada. Ada. Ada Instagramnya dong. apa kak Ini Instagramnya? nih, ada Iya. Instagramnya ternyata di sini. Di Bergi Bergi_snack. Nah, itu pemirsa Bergi_snack. WhatsAppnya nggak? WhatsApp pribadi ini Iya. WhatsApp bisnis. Ini cekin aja Instagramnya siapa tahu di situ ada nomor WhatsAppnya Ada. ya. Nah, Ada nomor di sana, WhatsAppnya bisa diklik. Oke, dan tanah bumbu berapa ya ongkir ke sini? Iya, lumayan ya Kak ya. Lumayan ya. Kalau pakai JNT itu kalau nggak salah 18.000 kah? Oh, Sekilo. Nggak salah. ya udah beli yang kiloan aja. Iya, langsung sekilo aja berarti. Kiloan aja, beli 2 kilo langsung. Kalau gitu. enggak yang 500 ya asin 500, manisnya 500. Iya, mending beli yang kiloan aja biar puas makannya. Betul. Nah, itu tipsnya ya dari Tapi kalau yang Kak Ella sendiri. untuk ngasih teman itu kan mending ini Iya, yang kecil-kecil. Dan cocok juga buat hampers ya kak Iya. ya. Bener banget. Oh, terus ini juga kalau pemirsa perhatikan ini ada ada unsur-unsur tradisionalnya ya. Iya. Desainnya. Oh, iya, Ini apa namanya kak? Kain tenun pagatan itu. Oh, kayak tenun Pagatan. pagatan. Iya. Oh. Saya mau bilang sesirangan tapi bukan sesirangan. Iya, Ini benar udah saya asbun. Kayak tanya, oh ini kain tenun pagatan. Iya. Oh, ini motif apa kak Gigi Haruan? Asbun. Iya. Asbun, so tahu kayak gini. Apa ini kak? Apa itu ya? Ya udah, Bentuknya? nggak usah kita jawab ya. Iya. Gitu kan. Terus ada dua, oh ini yang desain siapa kak? Dibantu kak atau kakak juga kayaknya aku mau masukin unsur-unsur tradisional deh gitu. Memang suka yang ada unsur tradisionalnya. Makanya masukin itu kan masuk orang ke tahu ya, iya, ini saya kan dari masuk sini. juga di itu grup kewirausahaan nasional di Batu Licin. Nah, ikut juga itu kan ketua kami juga bikin sasirangan lah ini sasirangan apa? Kain tenun. Nah, jadi disitulah saya bikin. Ini motifnya mirip ya kak Iya, ya? Iya, bener banget. Memang suka memasukkan yang tradisional di situ. Oke. Itu tadi berarti kakak kan bilang forum ya itu tadi kak ya? Ngomong-ngomong, yang di Batu Licin itu tadi. Apa organisasi? Iya, organisasi. Organisasi. Oh, itu udah mulai dari kapan kak ikut kayak gitu? Sekitar berapa ya? 4 tahun kah kalau nggak salah. Di dalam organisasi itu biasanya ada aktivitas apa? Kalau misalnya Sharing-sharing biasanya kita di situ. Oh, Kan nanti ada sharing biasanya di grupnya ada kan. seputar UMKM Iya. juga. Selama 7 tahun perjalanan bisnis ini kak, hal apa yang menurut kakak penting banget gitu jadi fondasi sampai bisa bertahan hingga saat ini? Karena kan bisnis itu nggak mudah ya kak ya, usaha nggak mudah gitu, Apalagi udah apalagi 7 tahun loh meniti. Sekarang kan udah 7 tahun, produknya juga sudah ada 2 produk yang packaging udah proper gitu, pasarnya sudah bagus. Menurut kakak fondasi apa sih yang penting yang terus kakak lakukan hingga saat ini kak? Kita tuh sebenarnya harus konsisten. Biarpun ibaratnya tuh ada angin puting beliung. Artinya kita tuh harus tetap produksi dan promosi. Produksi dan promosi lah. Gitu. Kita selalu harus promosikan gitu. Kadang kan orang mikir ya kayak promosi itu harus dengan influencer, Bener. harus dengan Harus modal bayar yang banyak, banyak. harus bayar iklan gitu. Perspektif kakak sendiri gimana? Karena kan tadi kita dengar cerita kakak kayak dari WhatsApp aja ya Bener. kak ya. Iya, Nah itu boleh dong kak. Promosi itu harus banget kah keluar uang banyak gitu atau bisa dengan cara yang sederhana? Tips ya, mungkin kasih tipsnya gitu. Tipsnya boleh. Sebenarnya tuh kalau apapun yang kita bikin tuh kita tuh harus konsisten rasa. Di rasa tuh harus kita konsisten dengan rasa juga, dengan yang promosi juga gitu. Apalah, pokoknya dengan itu kita bisa bertahan lah sampai sekarang. Oke. Dan ini ya kayak harus ikhtiarnya juga Iya, harus. dengan yang bahan-bahan yang kita bikin tuh juga harus sehat. Setuju. Nah kak, kalau selama 7 tahun ya kak, dari berjualan seperti ini pasti kan ada masa dimana mungkin
apa ya, bergejolak gitu lah Iya, ya. di awal-awal kan tadi Di kakak awal-awal gatah mungkin. banget tangan gue gitu kan. Ada gak sih masa-masa di tahun keberapa gitu kakak kayaknya mau coba ganti Iya. usaha aja? Apa mungkin bosan gitu ya. Atau ini gak ada orang jual pisang. Iya. Mau jual Oh, pisang nggak gimana? ada istilah bosan ya, karena saya itu memang hobi. Hobi. Mencari uang ya kak? Workaholic banget. Iya, intinya situlah. Memang dari dulu kan dari sekolah itu memang suka jualan. Jadi habis jualan, intinya dari kecil tuh kami sudah diajari berwirausaha lah sama orang tua. Dipupuk sejak dini Iya. ya jiwa wirausahanya. Boleh dong kak, terakhir harapannya kak untuk usaha dan berikan juga motivasi kepada pemirsa yang nonton gitu. Barangkali ada yang mau memulai juga Kak, gitu. Tarik napas dulu kak, Iya, boleh sambil boleh. disiapkan. Kata-kata mutiara ya mungkin ya. Harapannya dulu boleh kak. Untuk UMKM yang baru memulai, jangan takut, pokoknya jangan takut. Kita harus semangat, harus promosi, kita harus gencar promosi lah gitu. Pokoknya apapun yang kita bikin itu kita harus yakin kalau yang kita bikin tuh enak. Jangan minder dulu Iya, ya. jangan minder dulu. Pokoknya apa yang kita bikin itu enak. Tapi satu anunya kita bikin itu dengan bahan-bahan yang bagus, yang sehat, mulai jangan yang macam-macam lah itu. Pokoknya kita harus tahu kalau yang kita bikin enak itu harus pede dulu. Percaya diri ya. Percaya Kak, diri percaya dulu diri pokoknya. dengan apa Itu yang bagi kita buat. UMKM yang baru memulai itu kita harus pede dengan produk yang kita bikin tuh enak lah gitu. Jadi apa yang kita rasa enak, insya Allah enak juga dimakan orang. Oke, terakhir Kak, harapannya buat Bergi Snack sendiri kedepannya bakalan gimana pengennya? Semoga Bergi Snack bisa berkembang. Bukan hanya di sekitar Satui atau di sekitar Kalimantan Selatan. Kalau bisa kan keluar Kalimantan Keluar negeri Selatan, juga. iya, keluar, Mudah-mudahan. sudah keluar, iya, bisa keluar negeri juga lah harapannya kan, nasional dan internasional. Amin. Semoga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa nyicipin Bergi Snack ya. Iya. Cobain our favorite snack. Nah, Ya. ini kami cinta ini dan juga yang manis. Tapi Benar. misalnya suka asin juga bisa coba ya. Oke, dan jangan lupa langsung ke Instagramnya Bergi Bergi_snack ya kalau misalnya mau order. Oke, terima kasih Thank you, Kak Kak. udah mampir ke Ini Borneo membawakan ini, memberikan kita rasa yang baru ya. Betul, jauh-jauh datang ke Banjarmasin. Iya, terima kasih. Moga-moga kita bisa bertemu lagi besok. Betul, kita Iya. nanti kalau ada kesempatan ya, kita berelang. Kita Iya. Oh iya, silahkan. Oke, terima kasih. Iya. Pemirsa, setelah ini kita akan bertemu dengan teman-teman kita di seluruh Kalimantan untuk memberikan informasi-informasi terupdate mengenai daerah-daerah di seluruh Kalimantan. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Ini Borneo. Oke pemirsa, masih bersama Dila dan Cesa di Ini Borneo, hadir mengangkat karya dan Budaya. budaya. Dan di segmen kedua kali ini kita akan bertemu ya Dil ya dengan teman-teman kita di seluruh Kalimantan. Oke, kita akan sapa rekan-rekan kita yang sudah standby di studionya masing-masing. Oke. Sudah ada rekan kita, ada 4 orang ya. Ya seperti biasa. Apakah Seperti saya biasa. akan sendiri, cowok sendiri seperti kita biasa? lihat. Halo teman-teman, selamat pagi. Apakah sudah terhubung teman-teman? Kita tunggu dulu ya Kita Dil tunggu ya. ya rekan-rekan kita yang sudah standby. Biasanya kita akan menghadirkan 2 informasi ya. Rekan-rekan kita juga akan seperti menghadirkan biasa. 2 informasi. Totalnya ada 10 informasi. Tapi sih kayaknya hari ini kamu nggak sendirian deh laki-lakinya. Kamu ada teman. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tadi ada Jo, Ada jam betul. Iya. jadi untungnya nggak sendiri. Betul, kita juga masih berusaha terhubung ya pemirsa dengan rekan-rekan kita di Lintas Borneo tentunya yang akan menghadirkan informasi dari masing-masing pulau Kalimantan. Di Kalimantan Selatan kita juga ada 2 informasi ya Iya. yang sudah kami sediakan untuk pemirsa. Oke, halo, kita akan coba sapa lagi. Halo Bu. Halo rekan-rekan, selamat pagi. Sudah terhubung teman-teman?
Oke, sudah terlihat di layar kaca ya Dil ya. Kita akan menyapa yang pertama dari Kalimantan Barat. Ada Mustafa Kamal. Wah, aku nggak sendiri ternyata. Halo Mustafa. Halo Cesa dan Dila. Oke, ada berita apa aja nih dari Kalimantan Barat untuk pemirsa ini Borneo edisi hari Senin kali ini, Mustafa? Baik, dari Kalimantan Barat kita ada 2 informasi. Yang pertama, Polda Kalimantan Barat ungkap satu kasus narkoba periode Maret-April. Selanjutnya kita ada tenaga pendidik masih kurang di wilayah perbatasan. Oke, terima kasih Mustafa udah nge-spill 2 informasi dan terima kasih juga udah nemenin rekan aku ya, Iya. Cesa di pagi hari ini. Kita juga akan beralih ke Kalimantan Tengah. Wah, ini ada sis kita, ada Eka Risti Hartani. Eka, selamat pagi. Apakah suara kami terdengar, Eka? Iya, terdengar jelas. Halo Eka. Apakah suara Halo, kami selamat sudah pagi. masuk ke studio dari Kalimantan Tengah? Iya, sudah masuk? Oke, gimana kabarnya Eka? Dan boleh dong di-spill juga 2 Baik, luar informasinya. biasa. Ya baik, dari Kalimantan Tengah hari ini terlihat cerah sekali dan seperti biasa Kalimantan Tengah memberikan informasi terupdate 2 informasi dari Kalimantan Tengah diantaranya terkait PT Pelni Cabang Pangkalan Bun dan juga program nasional untuk cek kesehatan gratis yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya. Oke, terima kasih Eka. Nanti kita akan mendengar informasinya dari Kalimantan Tengah. Sekarang kita akan beranjak ke Kalimantan Utara. Di sana ada rekan kami Anissa Fajriani. Halo, selamat pagi Anissa. Halo, selamat pagi Dila dan Cisa. Oke, suaranya terdengar dengan jelas. Boleh dong di-spill informasi apa aja nih yang akan disampaikan dari Kalimantan Utara? Baik, dari Kalimantan Utara ada 2 informasi nih untuk pemirsa ini Borneo. Informasi yang pertama, TVRI dan Pemprov Kaltara siap sambut Piala Dunia 2026. Dan informasi yang kedua, lansia berlian tetap aktif dan produktif di usia senja. Oke, terima kasih Anissa. Sama-sama ini ya semarak menyambut Piala Dunia sama kayak Bener. di Kalimantan Selatan juga. Nah, kita akan ke Kalimantan Timur nih. Terakhir, Gita Indriani. Gita, selamat pagi. Gimana kabarnya dan ada informasi apa saja yang sudah disiapkan di pagi hari ini? Selamat pagi Dila dan Cesa. Hari ini seperti biasa dari Provinsi Kalimantan Timur terdapat 2 informasi. Informasi pertama, Pemprov Kaltim kaji pemanfaatan lahan untuk Kopdas Merah Putih, dan juga informasi kedua, OIKN timbulan sampah rendah indikator positif. Nanti akan kami hadirkan selengkapnya. Baik, terima kasih Gita. Nanti kita akan mendengarkan informasi dari teman-teman juga ya Dil ya. Tapi sebelum itu kita akan memberikan informasi dari Kalimantan Selatan dan semuanya kita rangkum dalam segmen Lintas Borneo. Mana nih? Ini ya. Bang, ini emang dari Zoom. Baik pemirsa, ini Borneo mengawali segmen Lintas Borneo. Kami akan memberikan informasi dari Kalimantan Selatan, di mana langit Kalimantan Selatan mendadak riuh dengan kehadiran tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara Jupiter Aerobic Team. Betul sekali yang pemirsa, sukses memukau ribuan pasang mata warga Banua lewat aksi udara yang ekstrim dan presisi tinggi pada open base di langit Samsudinur. Berikut informasi selengkapnya. Langit di atas kota Banjarbaru mendadak riuh dan dipenuhi oleh kepulan asap putih yang memukau. Tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara, Jupiter Aerobatic Team, sukses menghibur ribuan pasang mata masyarakat Bumi Lambung Mangkurat melalui atraksi udara yang spektakuler. Aksi memukau ini merupakan bagian dari agenda Open Base yang digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Udara Samsudinur. Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan,
Jupiter Aerobatic Team berhasil memukau masyarakat Banua dengan atraksi yang mengagumkan mata. Hari ini kita kedatangan daripada pesawat akrobatik ini. Ini sebenarnya datang dari Brunei. Dia penampilan di Brunei untuk hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Brunei. Alhamdulillah dia menuju ke Jogja, habis itu ke Kalimantan Selatan. Nah hari ini kita kebagian juga hari ini. Alhamdulillah hari ini masyarakat antusias untuk melihat bagaimana pesawat-pesawat akrobatik kita ini yang ditampilkan hari ini. Jadi masyarakat insya Allah cukup puas. Komandan Lanut Syamsuddin Nur, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, berkat dukungan stakeholder dan masyarakat Kalimantan Selatan, Open Base ini berhasil dan berjalan dengan lancar. Hari ini bermalam di Banjarmasin, besok melanjutkan lewat Surabaya menuju ke Jogja. Ini merupakan kebanggaan kita, tim ini bisa tampil dan transit di Banjarmasin. Atas dukungan Pemprov, izin Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih, antusias dari masyarakat. Salah seorang warga, Gio, mengaku rela datang dari Marabahan untuk menyaksikan Open Base. Ia membawa misi untuk minta tanda tangan dan berfoto bersama ketujuh pilot Jupiter. Emang fansnya Jupiter, jadi ulun suka dengar beritanya kalau ada Jupiter nampil di sini, ulun ikut. Oh ya Kak, berarti sebelumnya sudah pernah juga? Pernah. Ini dapat seragamnya dari mana nih? Tahun 2000 berapa kemarin tuh beli? Tahun 2000 berapa kan tuh kalau ada toko di situ, ulun tukar. Ada misi apa pian ke sini? Siapa tahu karena jadi angkatan udara. Iya. Tidak hanya menyuguhkan atraksi manuver yang memanjakan mata di udara. Setelah mendarat, masyarakat dan para pecinta dirgantara juga diberikan kesempatan langka untuk melakukan sesi static show. Pengunjung diperbolehkan melihat pesawat jet dari dekat dan berfoto bersama para pilot andalan Indonesia ini. Selatan bersama RRI Banjarmasin dan juga LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan menggelar Funwalk Bola Gembira. Betul sekali, tidak hanya jalan santai, gelaran sambut Piala Dunia ini semakin meriah dengan senam Zumba dan hiburan musik. Berikut informasi untuk Anda. Kemeriahan terasa sejak pagi saat peserta yang terdiri karyawan dan karyawati TVRI Kalimantan Selatan, RRI Banjarmasin, LKBN Antara Biro Kalsel, dan masyarakat umum mengikuti kegiatan Funwalk yang menjadi pembuka kegiatan Semarak Bola Gembira. Suasana semakin semarak dengan kegiatan senam Zumba, hiburan musik, hingga pembagian door prize yang disambut sorak gembira para peserta. Kegiatan ini selain menghadirkan berbagai aktivitas olahraga dan hiburan, juga menjadi sarana TVRI Kalsel untuk memberikan informasi seputar Piala Dunia 2026 kepada masyarakat. PLT Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan, Edward, mengatakan, kegiatan bola gembira menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Piala Dunia 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari sinergi antara TVRI Kalsel, RRI Banjarmasin, dan LKBN Antara Biro Kalsel dalam menyemarakan Piala Dunia. Dan Funwalk ini kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan Piala Dunia. Karena tanggal 11 akan dimulainya Piala Dunia. Kalau melihat antusias masyarakat dari ini? Antusias masyarakat sangat antusias. Ini terbukti dengan kita melakukan Funwalk, dengan banyaknya melibatkan masyarakat sambil kita melakukan sosialisasi sinergi antara TVRI, RRI, dan Antara untuk menyemarakan Piala Dunia tahun 2026. Peserta Funwalk peraih predikat kostum terbaik Nur Aina dan peserta lainnya Abdul Kadir mengaku kegiatan Funwalk Bola Gembira sangat menarik. Mereka mengapresiasi TVRI Kalsel yang menghadirkan kegiatan bola gembira sebagai media broadcaster Piala Dunia 2026. Kesannya menarik, untuk kedepannya TVRI lebih berkarya lagi dan baik lagi melayani semua orang di sangat mengapresiasikan halayak banyak gitu untuk daerah Kalimantan Selatan. Mereka bisa nonton
bareng di sini gitu di halaman TPRI sendiri. Nanti juga ada kegiatan nonton bareng, Pak. Oh iya, kalau mudah-mudahan ada sempat waktu saya juga sini. Pak, mungkin kalau dengan adanya kegiatan ini kan membantu masyarakat lah Pak untuk lebih mudah menonton Piala Dunia gitu. Ya. Kalau dari Pian sendiri menanggapinya gimana nih Pak? Ya sama aja sama masyarakat kita kalau bisa bareng-bareng lebih happy jadi. Kalau cuma kan bisa bareng-bareng keluarga aja, tapi kalau di bawah sini wah ketemu teman-teman. Dengan semangat kebersamaan yang terbangun melalui bola gembira, 3 lembaga penyiaran TPRI Kalsel, RRI Banjarmasin, dan LKBN Antara Biro Kalsel berharap masyarakat dapat turut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026. Kegiatan ini tidak hanya mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan memperkuat kebersamaan, tetapi juga membangun semangat bersama dalam menyambut pesta sepak bola dunia yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Itu tadi 2 informasi dari Kalimantan Selatan, dan sekarang kita akan mengetahui ya, Dil, informasi dari rekan-rekan kita di seluruh Kalimantan. Kita akan menghubungi kembali teman-teman kita. Halo semuanya. Selamat pagi. Oke, kita akan mulai mengetahui informasi dari Kalimantan Barat bersama rekan kami Mustafa Kamal. Silahkan untuk informasinya. Baik, terima kasih Cisa dan Dila. Untuk dari Kalimantan Barat, informasi pertama ialah Ditres Narkoba Polda Kalbar konferensi hasil pengungkapan kasus narkotika Maret hingga April 2026. Dalam kesempatan tersebut, polisi juga memusnahkan 8,1 kg barang bukti sabu hasil pengungkapan sejumlah kasus di Kalimantan Barat. Berikut informasinya selengkapnya. 21 kasus narkotika selama periode Maret hingga April 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 32 tersangka yang terdiri dari 31 laki-laki dan 1 perempuan. Sebanyak 11 orang diantaranya diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Petugas juga menyita berbagai barang bukti berupa 9,8 kg sabu, 474 butir ekstasi, 58 pot cartridge vape, 26 butir Happy Five, serta sejumlah kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam aksi peredaran narkotika. Selanjutnya pihaknya memusnahkan sisa barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan sebagian untuk barang bukti, seberat 8,1 kg menggunakan mesin insinerator di Rumah Sakit Anton Sujarwo, Pontianak. Bahwa sebanyak 21 kasus telah dilakukan pengungkapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 32 orang tersangka, di mana di antara 32 tersangka tersebut 11 diantaranya adalah residivis atau yang telah melakukan pengulangan tindak pidana dan mendapatkan ketetapan status sebagai terpidana. Di Res Narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Dedi Supriyadi menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan jaringan peredaran narkotika di Kalbar, terutama yang memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai jalur masuk barang haram tersebut. Dari Kota Pontianak, Destriadi Yunas melaporkan. Ada informasi selanjutnya dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Di wilayah perbatasan masih kekurangan tenaga pendidik baik di tingkat sekolah dasar hingga ke jenjang sekolah menengah atas. Proses belajar dan mengajar masih mengandalkan tenaga guru honorer. Berikut informasi selengkapnya. Bagus bangunan bawah. Kekurangan tenaga pendidik menjadi kendala utama bagi sekolah yang ada di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Salah satunya SMA Negeri 1 Entikong, yang dibangun sejak 3 tahun lalu dengan jumlah siswa 232 orang dan memiliki 10 guru, 1 diantaranya PNS. PLT Kepala SMA Negeri 1 Entikong, Reguerli Sirait mengungkapkan, masih banyak kekurangan sarana pendukung pendidikan di perbatasan. Salah satunya di SMA Negeri 1 Entikong, di mana kekurangan ruang belajar dan tenaga pendidik. Diungkapkan Reguerli Sirait, 6 tenaga pendidik merupakan tenaga honor, dan 3 lainnya guru P3K dan 1 tenaga pendidik PNS.
Ia berharap pemerintah bisa menambah tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Entikong, sehingga proses belajar dan mengajar bisa berjalan dengan maksimal. Halo, selamat pagi. Bulan April yang lalu kita sudah mengusulkan 17 guru untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi proses belajar mengajar yang ada di SMA Negeri 1 Entikong. Perlu juga kami sampaikan bahwa dengan wacana akan dihilangkannya guru honorer yang ada di SMA Negeri 1 Entikong, kami merasa khawatir. Jika itu diberlakukan, tentu kami sangat kesulitan untuk memaksimalkan proses belajar mengajar yang ada di SMA Negeri 1 Entikong. PLT Kepala SMA Negeri 1 Entikong, Reguerli Sirait, mengaku khawatir dengan wacana pemerintah awal tahun 2027 mendatang terkait tenaga honor yang sudah tidak diperbolehkan lagi menjadi tenaga pendidik di sekolah negeri. Dengan adanya wacana itu tentu akan berdampak dengan sekolah yang ada di perbatasan. Dari perbatasan Indonesia-Malaysia, Agus Alfian melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan bersama Baik, terima kasih Mustafa atas informasi dari Kalimantan Barat. Kita akan beralih ke Kalimantan Tengah. Sudah ada Eka Risti. Eka, silakan informasinya. Baik, terima kasih Cisa dan yang pertama yaitu dari PT Pelni Cabang Pangkalan Bun Kota Waringin Barat. Berikan diskon tarif tiket kapal penumpang kelas ekonomi sebesar 30% bagi masyarakat yang akan bepergian menggunakan transportasi laut selama libur sekolah ini. Berikut informasi selengkapnya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Pangkalan Bun mulai memberlakukan potongan harga tiket kapal kelas ekonomi sebesar 30% sejak 6 Juni 2026. Diskon ini berlaku untuk keberangkatan periode 20 Juni hingga 15 Agustus tahun 2026. Program yang merupakan kebijakan Pelni pusat tersebut dijalankan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap program stimulus ekonomi nasional selama masa libur sekolah. Kepala Cabang PT Pelni Pangkalan Bun, Andri Yuda, mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus meringankan biaya perjalanan. Di penjualan tiket dari tanggal mulai 6 Juni 2026 sampai tanggal habis kuotanya. Jadi kita ada kuotanya di mana hampir 693.000 penumpang. Kuotanya sudah terpenuhi maka akan menjadi harga normal kembali. Jadi dihimbau untuk penumpang agar dapat memilih serta merencanakan liburan sekolah dari dini sehingga nanti dapat tiket lebih murah dari hasil stimulus. Pelni Cabang Pangkalan Bun, layanan angkutan penumpang dilayani 3 kapal dengan rute Kumai Semarang serta Kumai Surabaya Kalabahi. Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian lebih hemat selama musim liburan. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Program nasional cek kesehatan gratis terus digencarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui deteksi dini dari berbagai penyakit, salah satu fasilitas kesehatan yang aktif mendukung program tersebut adalah Puskesmas Menteng. Berikut informasi selengkapnya. Cek kesehatan gratis Puskesmas Menteng memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Program ini dapat dimanfaatkan mulai H-10 sebelum tanggal ulang tahun, tepat pada hari ulang tahun hingga H+10 hari setelah ulang tahun. Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala dan deteksi dini penyakit. Tenaga kesehatan Puskesmas Menteng Dr. Gigi Kristo menyampaikan, dengan target sasaran sebanyak 24.000 pasien dalam 1 tahun, Puskesmas Menteng tidak hanya melaksanakan pelayanan rutin di dalam gedung, juga menerapkan strategi jemput bola dengan kerjasama dengan berbagai pihak seperti sekolah, layanan posyandu, serta dinas dan instansi tempat bekerja yang berada di wilayah sekitar Puskesmas Menteng.
Berbagai layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan menyeluruh, mulai dari pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan darah, hingga pemeriksaan terhadap berbagai keluhan kesehatan yang dirasakan pasien. Untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis itu kan berhubungan dengan program pemerintah kita melaksanakan. Jadi untuk seluruh masyarakat, kalau untuk misalkan di Puskesmas Menteng itu sebenarnya untuk yang berada di Vaskes Menteng dan di lingkungan Menteng. Tapi bisa juga kita bantukan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi yang didapatkan oleh ini peserta adalah jadi untuk pemeriksaan gigi, pemeriksaan darah, serta pemeriksaan kesehatan keseluruhan. Itu mulai dari tinggi badan, lingkar perut, semua kita periksa dan darahnya juga. Tapi sebenarnya tidak terikat dengan hari ulang tahun pun bisa. Jadi ya kalau dia memang ingin memeriksakan kesehatan gratis bisa. Nanti ketika ada pemeriksaan kita punya program. Jadi cek kesehatan gratis nih yang diadakan oleh Puskesmas yang tidak berulang tahun pun bisa. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis PKG. Tenaga kesehatan Puskesmas Menteng Dr. Gigi Kristo menambahkan, selain menyasar masyarakat yang sedang berulang tahun, pada momen dan program tertentu, layanan cek kesehatan gratis juga diberikan kepada masyarakat umum guna memperluas cakupan pelayanan sekaligus mendukung keberhasilan program nasional cek kesehatan gratis. Nur Faizin dan Catur Anto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Tengah. Kembali ke studio TVRI Kalimantan Selatan, Cisa dan Dina. Oke, terima kasih Eka atas informasinya dari Kalimantan Tengah. Kita akan berlanjut ke Kalimantan Utara. Di sana sudah ada Anissa Fajriani. Silakan untuk informasinya. Baik, terima kasih Dila dan Cisa. Langsung saja ke informasi yang pertama pemirsa. Persiapan menyambut FIFA World Cup 2026 di Kalimantan Utara terus dimatangkan. TVRI Kalimantan Utara melaporkan kesiapan pelaksanaan nonton bareng atau nobar kepada Gubernur Kalimantan Utara termasuk dukungan siaran hingga wilayah perbatasan. Berikut informasi selengkapnya. TVRI Stasiun Kalimantan Utara melakukan audiensi dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwa SHMHum bersama Kepala DKISP Provinsi Kalimantan Utara Dr. Haji Iskandar Alwi SIP MSI di kantor Gubernur Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan pada Kamis 4 Juni 2026. Dalam audiensi itu, Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Utara Agung Kameswara menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 12 titik lokasi yang siap menjadi tuan rumah nobar FIFA World Cup 2026. Selain melaporkan kesiapan lokasi, TVRI Kaltara juga memaparkan sejumlah persiapan teknis menjelang pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Gubernur Kalimantan Utara mengapresiasi TVRI sebagai pemegang hak siar resmi FIFA World Cup 2026. Menurutnya, kegiatan nobar tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi daerah melalui aktivitas UMKM serta memperkuat kebersamaan masyarakat. Ya, pertama-tama ya saya ucapkan banyak terima kasih kepada TVRI yang mendapat hak siar Piala Dunia ini. Dengan adanya hak siar yang dimiliki oleh TVRI ini dampaknya luar biasa, di mana kita tahu penggemar sepak bola di dunia ini sangat luar biasa, terutama di Kalimantan Utara tentunya. Ya, penggemar sepak bola di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa dan saya yakin masyarakat berterima kasih dengan adanya siaran langsung sejak pembukaan sampai dengan penutupan yang memiliki hak siar adalah TVRI. Mari kita ramai-ramai untuk menonton siaran langsung pembukaan Piala Dunia tahun 2026. Sementara itu, Kepala DKISP Kaltara Iskandar Alwi menyebut pihaknya terus mengupayakan kestabilan jaringan telekomunikasi selama pelaksanaan nobar, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Balinau dan Kabupaten Nunukan guna mengantisipasi gangguan layanan. Nah, terkait dengan kesiapan jaringan, sesungguhnya memang karena kondisi geografis ya tentu masih ada beberapa daerah yang mungkin belum atau masih agak berat untuk terjangkau, tapi atas kerjasama
Kementerian Komdigi, kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten. Kalau kota kan pasti zero blank spot kalau Tarakan. Nah, hanya yang daerah perbatasan terutama Malinau dan Kabupaten Nunukan ya. Di sana sesungguhnya juga sebenarnya sudah ada kita pasang beberapa wifi gratis termasuk begitu juga kabupaten, dan yang paling ini juga adalah dari bantuan dari Komdigi itu melalui program bakti Komdigi. Dengan dukungan pemerintah daerah, TVRI Kalimantan Utara dan penguatan jaringan telekomunikasi, pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026 di Kalimantan Utara diharapkan dapat berjalan lancar, meriah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian daerah. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, usia senja bukanlah akhir dari produktivitas. Melalui Sekolah Lansia Berlian, para lanjut usia di Kabupaten Bulungan diajak untuk tetap aktif, kreatif, dan inovatif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai upaya mewujudkan lansia yang sehat dan mandiri. Berikut informasi selengkapnya. Memperingati Hari Lansia Nasional ke-30 yang jatuh pada tanggal 29 Mei tahun 2026, Persatuan Redatama Republik Indonesia atau PWRI mengadakan lomba busana kebaya nasional bagi lansia usia di atas 60 tahun di Wantilan Madya Mandala, Pura Jagat Agung Benuanta, Tanjung Selor. Dihadiri langsung Bupati Bulungan Syarwani bersama istri, Wanita Hidudharma Indonesia, Yayasan Fakih Hasan Center, serta puluhan lansia yang tergabung dalam Sekolah Lansia Berlian Tanjung Selor. Mengusung tema nasional Seusia Senja Bergaya, kegiatan ini dirangkaikan dengan lomba busana kebaya nasional dan peluncuran siswa angkatan pertama Sekolah Lansia Berlian Tanjung Selor. Bupati Bulungan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada para lansia yang telah memberikan dedikasi dan jasa besar dalam pembangunan daerah. Menurutnya para lansia merupakan berlian Kabupaten Bulungan yang masih memiliki peran penting dalam memberikan teladan, pengalaman, dan semangat bagi generasi muda. Dan itu menjadi semarak dan itu menjadi ada pesan sih sebenarnya bagi generasi kita hari ini, generasi muda termasuk saya, bahwa sekalipun usia kita sudah senja bukan berarti menyebabkan kita berhenti untuk berkreativitas, berhenti untuk produktif, dan ini bisa berkontribusi. Nah, saya yakin semangat orang-orang tua saya yang tergabung dalam PWRI Kabupaten Bulungan, Posyandu Lansia, dan lain sebagainya, itu akan menjadi bekal dan contoh bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, tentu saya mengajak kepada generasi yang ada di Kabupaten Bulungan, tetap kita hormati, kita hargai orang-orang tua kita, terutama yang notabene-nya pernah mengabdi dan menjadi pegawai negeri sipil di Bulungan. Ketua Panitia Pelaksana Ida Bagus menjelaskan Sekolah Lansia Berlian memiliki kurikulum berbasis 7 dimensi kehidupan. Melalui program ini para lansia diajak untuk tetap belajar, menjaga kesehatan, mengembangkan keterampilan, menumbuhkan kepedulian sosial, serta melestarikan nilai-nilai budaya dan cinta tanah air. Ini kan baru yang pertama ya, di Bulungan ada Sekolah Lansia Berlian. Nah, ini lahir di Canangan bulan Mei kemarin. Kami ada beberapa pembelajaran yang ada di 7 dimensi. 7 dimensi ya, terutama kesehatan, ya, kemudian ada pendidikan sedikit, ada sosial, ada rohani. Itu beberapa kegiatan-kegiatan termasuk latihan-latihan keterampilan. Nah, ini kami masih di bawah binaan dari DP3 P2KB. Jadi beliau pengampunya, kami pengurusnya. Sementara itu, salah satu juri lomba, Hasanuddin, mengatakan fashion show ini menjadi ajang stimulasi semangat para lansia untuk tetap bahagia menikmati masa senja. Kami menjadi pendamping di Sekolah Lansia Berlian. Saat ini kan memang Sekolah Lansia Berlian ini belum memiliki legalitas resmi kalau tidak salah, sehingga kami mewadahi mereka untuk menjadi bagian pendampingan kami di yayasan. Jadi mereka nanti bisa ikut bersekolah di PKBM Tri Narapati Homeschooling yang ada di yayasan. Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmennya untuk mendorong terwujudnya lansia yang aktif, mandiri, dan sejahtera, sehingga usia senja benar-benar menjadi masa yang bermakna dan penuh karya.
Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Demikian informasi yang telah kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Kembali ke Dila dan Cisa di studio Kalimantan Selatan. Terima kasih Anissa informasi dari Kalimantan Utara. Kita akan beralih ke informasi terakhir dari rekan kita yang sudah di Kalimantan Timur. Ada Gita Indriani. Gita, silakan informasinya. Baik, terima kasih. Informasi pertama dari Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun BUMN untuk mendukung pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim bahkan telah mengajukan permohonan penggunaan lahan untuk program tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang belum memiliki lahan desa maupun lahan milik pemerintah kabupaten kota dapat mengajukan permohonan pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi. Selain itu, lahan milik BUMN maupun pemerintah pusat juga dapat dimanfaatkan sepanjang memenuhi ketentuan dan regulasi pengelolaan aset yang berlaku. Saat ini beberapa daerah telah mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada pemerintah provinsi. Di antaranya berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda yang mengusulkan pemanfaatan aset untuk pembangunan fasilitas KDKMP. Namun demikian, proses pemanfaatan lahan itu masih menunggu kajian dan verifikasi dari instansi yang berwenang mengelola aset daerah, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan terkait barang milik daerah maupun barang milik negara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan, mekanisme pemanfaatan lahan masih dalam tahap pembahasan dan akan ditentukan setelah seluruh proses administrasi serta legalitas aset dinyatakan memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian juga KDKMP yang tidak memiliki lahan desa maupun lahan pemerintah kota, ini juga bisa memohon kepada pemerintah provinsi apabila ada lahan-lahan provinsi yang bisa digunakan maupun lahan-lahan yang dimiliki oleh BUMN atau lahan-lahan pemerintah pusat. Ini juga dipersilahkan apabila sudah memenuhi aturan-aturan yang memang sesuai dengan regulasi masalah aset. Tetapi regulasi untuk masalah aset ini kami masih memberikan kepada pihak-pihak rekan-rekan di BPKAD yang memang untuk mengurusi masalah aset barang milik negara, barang milik daerah. Ini kami memberikan kepada mereka agar mereka lah yang nanti akan memproses ini sesuai atau tidak dengan aturan-aturan yang ada. Pemprov Kaltim berharap proses verifikasi aset dapat segera rampung sehingga kebutuhan lahan bagi pengembangan KDKMP di berbagai daerah dapat terpenuhi dan mendukung penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi. Afifah Uzan dari Samarinda melaporkan. Informasi selanjutnya, rendahnya timbulan sampah harian di kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi indikator positif dari upaya pengelolaan lingkungan. Kondisi ini menjadikan kapasitas fasilitas pengolahan sampai di IKN masih sangat memadai untuk mendukung kebutuhan di kawasan. Berikut informasi selengkapnya. Otorita Ibu Kota Nusantara mengatakan kapasitas fasilitas pengolahan sampah di kawasan IKN masih sangat memadai untuk mengakomodasi kebutuhan saat ini. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengatakan, angka dari timbulan sampah harian di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP jauh di bawah kapasitas tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Kami sekarang ini TPST itu kapasitasnya 70 ton per hari. Tapi produksi sampah kami kita ini di KIPP baru 7 ton. Makanya kami ngajak Kutai Kartanegara, kalau mereka punya kesulitan penanganan sampah, buang ke sini supaya kita olah di TPST. Peluang kerjasama oleh OIKN diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan fasilitas sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih terpadu di kawasan Nusantara. Meski demikian, OIKN tetap menekankan pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilihan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga untuk mendukung terwujudnya kota yang bersih dan berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan TVRI melaporkan.
Demikian informasi dari Kalimantan Timur, kembali ke Dila dan Cita di Kalimantan Selatan. Oke, baik Gita, terima kasih atas informasinya dari Kalimantan Timur dan kita juga berterima kasih kepada teman-teman yang lain ya, Dil, karena udah memberikan informasinya untuk Ini Borneo edisi Senin kali ini. Dan selamat bekerja kembali teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Semangat dan semangat ya di hari Senin. Nah, pemirsa, semangat pagi kita masih terasa ya, Ces ya. Udah 1,5 jam kita menemani pemirsa, masih ada 30 menit lagi. Bener, dimana nanti kita akan ada segmen yang terakhir, kita akan memberikan informasi-informasi mengenai Kekasan Borneo. Bener banget, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Borneo. Pemirsa, masih bersama Dila dan Cesa dalam Ini Borneo, hadir mengangkat karya dan budaya. Oh. Kita sudah masuk ke segmen terakhir. Benar. Kami ada 5 informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda tentunya dalam segmen khas Borneo. Pemirsa, mengawal informasi khas Borneo datang dari Kalimantan Selatan, di mana pemirsa literasi hadir dari beragam kalangan sehingga ruang titik sapa pun menjadi wadah yang penting dalam menjaga kelestarian literasi. Betul sekali pemirsa, Kampung Buku hadir sebagai tongkrongan alternatif yang ringan dan inklusif bagi masyarakat dan komunitas. Berikut informasinya untuk Anda. Kampung Buku menjadi salah satu titik sapa para penggiat literasi dan kreativitas. Tempat yang telah memasuki usia ke-7 tahun ini menyediakan ruang ekspresi kreatif yang terbuka bagi umum, baik masyarakat, lembaga, ataupun komunitas. Isinya berisikan berbagai koleksi buku yang dapat dipinjam, dibeli, bahkan dihibahkan dalam semangat pengembangan literasi. Salah satu pendiri Kampung Buku, Reza Pahlavi, menyebutkan koleksi buku yang dijual pun berasal dari beragam sumber, sehingga katalognya sangat beragam. Nah, jadi toko buku kami ini juga sebagai reseller resmi di beberapa penerbit di Indonesia. Kemudian juga banyak juga dapat buku ini dari pengepul-pengepul buku yang ada di Jogja, di Jakarta juga sebagian. Kemudian juga kami juga mencari buku bekas ya. Jadi di sini itu yang dijual itu tidak hanya buku baru, tapi juga buku bekas yang cukup langka lah di pasaran hari ini. Pendiri Kampung Buku lainnya, Hajriansa, menegaskan aktivitas Kampung Buku pun beragam, menghubungkan literasi dengan ekspresi kreatif dan pengembangan diri, serta melibatkan berbagai kalangan, menjadikannya sebagai tempat tongkrongan alternatif yang inklusif. Kegiatannya sekarang ini terkait dengan literasi. Apa aja itu, dari diskusi buku, diskusi persoalan-persoalan aktual, kelas ya. Apalagi ya macam-macam, kerjasama dengan berbagai lembaga, komunitas dan lain-lain. Jadi Kampung Buku itu memang wadah wadah kreatif, tongkrongan alternatif bagi para seniman, budayawan, pegiat literasi. Mulai dari buku fiksi, sosial politik, budaya hingga kitab-kitab keagamaan, semua sebagai bagian dari literasi yang patut untuk ditelisik. Keberadaan Kampung Buku ini
menjadi bukti hadirnya semangat literasi di Banjarmasin dan sekitarnya. Baik pemirsa, itu tadi informasi kekhasan Borneo dari Kalimantan Selatan. Kita akan beranjak ke Kalimantan Barat, di mana tinggal beberapa hari lagi Piala Dunia 2026 akan dimulai. Betul sekali pemirsa, antusiasme masyarakat dalam menyambut perhelatan paling bergengsi ini turut memeriahkan kegiatan Fun Walk Bola Gembira di Car Free Day Kota Pontianak Minggu pagi. Berikut informasi selengkapnya. Bola Gembira, selangkah menuju Piala Dunia. Kegiatan Fun Walk Bola Gembira berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di kota Pontianak. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyemarakkan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari. Kegiatan promosi Piala Dunia 2026 ini juga turut dihadiri oleh RRI Pontianak dan Antara Biro Kalimantan Barat sebagai media yang juga turut berkolaborasi dalam memeriahkan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan penayangannya juga banyak warga yang menonton siaran di TVRI, mendengar di radio, dan mengikuti di Antara, sehingga tidak ada yang ketinggalan mendapatkan informasi kegembiraan kita siaran sepak bola Piala Dunia yang menjadi keinginan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Pagi ini sangat luar biasa, seru banget. Karena bola gembira sosialisasi dari TVRI Kalbar ini sangat membuat animo masyarakat untuk memeriahkan atau bola gembira ini sangat luar biasa untuk 2026 ini. Nah, kami dari Antara Biro Kalimantan Barat sangat mendukung penuh dalam hal bagaimana sosialisasi kemudian mengajak masyarakat untuk antusias menyaksikan Piala Dunia dengan nonton di TVRI. Selain menjadi sarana olahraga dan hiburan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia. Wali Kota Pontianak turut serta mengapresiasi penyelenggaraan ajang bergengsi ini dan mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk ikut menyaksikan melalui kanal resmi TVRI. Warga Kota Pontianak khususnya ini bisa semakin harmonis, semakin toleran, dan jadikan bola sebagai sarana untuk kita lebih mengeratkan tali silaturahmi. Ya, ayo mari kita nonton Piala Dunia, dukung jagoan klub ataupun sepak bola di negara di mana warga Kota Pontianak yang menjadi idola. Sangat menyenangkan ya, meskipun saya tidak berhasil memasukkan bola, tapi sangat menyenangkan. Istilahnya euforia Piala Dunia itu sudah terasa sampai dengan Pontianak ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita ramaikan pegelaran sepak bola terbesar di dunia ini, yaitu Piala Dunia. Ya, mari sama-sama kita dukung tim kita masing-masing, negara kita masing-masing, tapi dengan mengutamakan etika. Sebagai official broadcaster, diharapkan TVRI dapat membangun semangat sportivitas dan kebersamaan agar terus tumbuh di tengah masyarakat seiring dengan menyambutnya Piala Dunia 2026. Dari Kota Pontianak, tim liputan TVRI Kalbar melaporkan. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi yang ada di Kalimantan Utara, di mana kekayaan budaya di Kalimantan Utara seolah tak pernah habis untuk digali dan juga dilestarikan. Betul sekali, salah satunya adalah tradisi Bangen Tawai Lepa Aje, sebuah pesta panen bumi yang digelar oleh masyarakat desa wisata Metun Sajau di Kabupaten Bulungan yang menjadi simbol rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Berikut informasinya. Kemeriahan tradisi Bangen Tawai Lepa Aje di Desa Metun Sajau benar-benar memancarkan sukacita dan kehangatan masyarakat setempat. Ratusan warga dari berbagai kalangan usia antusias memadati sekitar Jalan Balai Adat Tongjalu. Derap langkah gagah dan lantunan musik tradisional mengiringi para penari tarian Aja yang menjadi simbol kekompakan warga desa wisata Metun Sajau yang larut dalam perayaan pesta panen. Tradisi ini bukan sekedar pesta, melainkan wujud syukur mendalam kepada Sang Pencipta atas hasil keringat para petani selama 1 tahun terakhir.
Meski dihadapkan pada tantangan penurunan hasil panen, semangat kebersamaan atau gotong royong warga tidak sedikit pun surut. Hal ini terlihat dari kekompakan warga dalam memeriahkan rangkaian acara hingga hikmatnya prosesi penyerahan hasil bumi. Untuk generasi-generasi muda, terusnya masyarakat umum desa Sajau, kiranya kita tetap semangat dan tetap menjalankan acara-acara seperti ini karena tidak boleh ditinggalkan. Karena inilah ungkapan hati kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita berkat. Seharusnya kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Tradisi ini juga menjadi simbol sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak swasta yang turut hadir dan larut dalam tradisi Bangentawai Lepa Ajau. Dari Desa Wisata Mentun Sajau, kita belajar bahwa apapun kondisi alamnya, rasa syukur dan semangat kekeluargaan adalah hasil bumi terbesar yang harus terus dilestarikan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, beralih ke informasi dari Kalimantan Tengah. Berawal dari hobi mengolah produk makanan berbahan ikan, Nindita saat ini tidak hanya mampu merambah pasar retail modern. Betul sekali pemirsa, berkat konsisten dalam menjaga kualitas produk olahannya, sekarang telah mampu menjajaki pasar ekspor. Berikut informasi selengkapnya. Melihat peluang melimpahnya ikan di Kalimantan Tengah, Nindita Nareswati mencoba memberanikan diri meraih peruntungan untuk menyalurkan hobinya, membuat dan menjual produk olahan ikan. Untuk memastikan kualitas produk olahannya baik dari segi rasa, kualitas produk maupun tampilannya, Nindita terjun langsung dalam memproduksi produk-produk olahannya. Keuletan dalam berinovasi dan menjaga kualitas produk seperti pemilihan kualitas bahan baku, menjaga kebersihan dapur dan peralatan saat memproduksi bahan makanan, hingga perhatian terhadap pengemasan yang mengikuti standar yang sudah ditetapkan, menjadi kunci sukses Nindita bertahan hingga saat ini. Seluruh produk olahan yang mereknya sudah dipatenkan dengan nama S-Best telah memiliki seluruh izin produk olahan makanan, seperti sertifikasi halal, sertifikasi produk industri rumah tangga, hingga pada tahun 2021 lalu sebagai persyaratan memenuhi perizinan Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang mengharuskan Nindita meningkatkan produk dan olahan makanan yang dari dapur menjadi rumah produksi yang berstandar, baik kebersihan maupun peralatan yang digunakan, serta standar yang wajib dipenuhi saat pengolahan produk makanan. Yang awalnya hanya menjadi pekerjaan tambahan menyalurkan hobi, kini produk olahannya mampu memiliki omset per bulan berkisar antara 5 hingga 10 juta. Punya mimpi untuk bisa ekspor dan produk dapur SBS bisa memasarkannya ke nasional maupun ke luar negeri. Jadi karena mimpi itulah saya terus bertahan apapun kondisinya, meskipun jualan sedang sepi seperti saat ini, tapi saya yakin ketika kita berusaha terus memasarkan, terus memposting produk-produk saya, pembeli itu akan selalu ada. Yang perlu dijaga apa? Kualitas produk seperti rasa makanan, kemudian kebersihan bahan baku, kebersihan peralatan, dan juga menjaga kualitas produk lah, dari mulai proses memilih bahan baku, proses produksi, pengemasan sampai pendistribusian, itu yang terus dijaga. Pesannya ketika kita sudah memulai itu jangan berhenti. Yang namanya usaha, bisnis, atau apapun itu pasti akan ada mengalami kesulitan, akan mengalami hambatan, tantangan, tapi kita harus terus belajar. Seperti saat ini
kita nggak bisa hanya sekedar jualan offline dititipkan di toko-toko saja, tapi juga harus berjualan online seperti membuat konten di Instagram, di TikTok, ataupun belajar live TikTok, live di Shopee. Jadi terus belajar digital marketing dan menjaga kualitas produk untuk teman-teman di UMKM kuliner. Produsen produk olahan ikan Nindita Nareswati menambahkan, beberapa produk olahan amplang ikan tenggiri, pangsit ikan, empe-empe tidak hanya berhasil merambah pasar retail modern. Ia juga terus berinovasi mengenal produk olahannya di pesan online, bahkan saat ini telah mencoba menjajaki pangsa pasar ekspor dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang harus diikutinya. Dari Palangkaraya, Julham Effendi dan Nur Faizin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi terakhir dari Kalimantan Timur. Di tengah tren gaya hidup sehat dan ketatnya persaingan bisnis minuman kekinian, pasangan muda asal Sempaja Samarinda memanfaatkan peluang dengan merintis usaha jus buah rumahan. Betul sekali pemirsa, produk yang mengutamakan bahan alami ini menyasar masyarakat aktif yang membutuhkan asupan nutrisi praktis setiap hari. Berikut informasinya. Berawal dari kebiasaan mengonsumsi minuman sehat untuk menunjang aktivitas harian, pasangan muda Abdul Wahid Satriawan dan Nadira ini melihat peluang bisnis di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Ari dan Dira kemudian mulai meracik berbagai varian jus buah segar yang praktis dibawa saat berolahraga maupun bekerja di kantor. Proses produksi dilakukan setiap malam setelah menyelesaikan pekerjaan utama. Buah-buahan segar dipilih secara teliti untuk menjaga kualitas dan kandungan gizi yang menjadi nilai utama produk pasangan muda ini. Meskipun berstatus sebagai usaha rumahan, pemasaran produk dilakukan melalui media sosial dan jaringan pertemanan. Strategi ini cukup efektif untuk menjangkau konsumen yang memiliki kesibukan tinggi namun tetap ingin menjaga asupan nutrisi harian. Di tengah menjamurnya berbagai minuman kekinian, pasangan ini berupaya mempertahankan identitas produk dengan mengutamakan bahan alami tanpa pemanis berlebihan serta menyesuaikan selera konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan. Pertama pengen cari bisnis usaha sih Om sebenarnya, buat tambahan pemasukan pertama. Tapi juga kita pilih-pilih apa sih yang lagi banyak diminatin orang. Nah, kalau dari Ari lihat sama Dira lihat itu ini orang-orang lagi seneng olahraga sih Om, ya kan. Olahraga tuh selain buat apa? Selain dia pengen menyehatkan badan, selain olahraga butuh juga asupan buah dan vitamin kan. Ya, makanya di situ sih salah satunya juga yang bikin dasarnya mau coba usaha jus buah murni, nggak pakai tanpa gula. Ternyata alhamdulillah sih prospeknya bagus sih ke depan Om. Seiring meningkatnya permintaan, pasangan muda ini terus berupaya menjaga konsistensi produksi. Namun, ketersediaan bahan baku menjadi tantangan tersendiri, mengingat kualitas buah sangat menentukan hasil akhir produk. Kendalanya mungkin karena di awal-awal tuh supplier buah sih Om, pemasok buahnya. Karena kita kan nggak asal sembarang milih buah juga Om buat digunakan. Jadi kadang kita harus milih, kadang supplier yang satunya masih kurang, 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 kadang supplier yang satunya mas
masih mengkal lah buahnya, jadi belum bisa langsung diproduksi. Itu ya sih Om kesusahannya. Tapi dari situ dapat pengalaman juga supaya bisa manajemen buahnya sama produksinya. Kalau cuman kita andalkan satu tuh sulit Om. Jadi kadang kita keliling sih, ada toko buah 1 sampai 3 lah, kita pasti survei dulu Om, nyari yang penting tuh kualitas buahnya sih Om. Kalau masalah harga kan mereka tuh paling selisih 1.000-2.000, itu nggak masalah karena kami juga nggak terlalu mikirin buat omset margin yang besar. Yang penting kualitas, yang penting orang bisa repeat order, terbelilah produk kami karena kami pengennya tuh kualitas kami tuh yang bagus lah, jangan sampai orang rasakan jus kami ada buahnya yang nggak bagus lah apa. Jadi kami pilih-pilih juga. Nah, jadi kalau untuk supplier utama buat nggak ada. Jadi kita tetap harus survei nyari yang mana. Sampai nanti mungkin kalau ada anunya dapat salah satu yang memang bisa nyuplai buah bagus dan mungkin itu sih. Meski masih dijalankan sebagai usaha sampingan, produk jus sehat ini mendapatkan respon positif dari konsumen. Sangat praktis, menyehatkan, dan mudah dibawa menjadi alasan utama produk tersebut mulai memiliki pelanggan tetap. Pasangan muda asal Samarinda ini berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pemasaran. Keduanya juga ingin mendorong masyarakat untuk lebih membiasakan konsumsi minuman sehat sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Chris Aziz dari Samarinda melaporkan. Baik pemirsa, informasi dari Kalimantan Timur tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ini Borneo edisi kali ini. Saya Cesa dan juga Dila izin pamit, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.